yantafi. Seorang pemuda itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, itu tergantung keyakinannya, tergantung optimismenya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap orang yang tidak punya keyakinan, maka dia tidak akan bermanfaat, tidak akan mempunyai kesuksesan. Jadi syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemuda sekarang, generasi-generasi sekarang adalah harapan masa depan bangsa ini, harapan masa depan orang tuanya, harapan masa depan keluarganya dan seterusnya. Ini refleksi dari kita sebagai anak-anak muda ataupun sebagai generasi yang akan melanjutkan kehidupan di bangsa ini. Masyarul hadirin wa zumratal mustami'in rahimakumullah. Yang kedua, agar kita mendapatkan hidup keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah albirru wal ihsanu ilal walidain. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah menekankan bahwasanya untuk mendapatkan kita kehidupan di dunia ini yang barokah, yang manfaat, yang nyaman, kehidupan yang menenangkan kepada kita adalah ridho dan rela ataupun keridhaan dari kedua orang tua kita. Ini merupakan salah satu resep agar hidup kita nyaman, ekonomi kita nyaman, keluarga kita nyaman, maka kita harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Bahkan dalam sebuah kisah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, dia hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dia kalau berjumpa dengan Rasulullah di Madinah, dia dianggap sahabat, tapi karena dia melayani dan merawat ibunya sehingga dia tidak bisa meninggalkan ibunya di atas ranjang itu di rumahnya, membutuhkan pelayanan Uwais Al-Qarni, maka dia memilih untuk tidak berjumpa dengan Rasulullah tapi lebih merawat ibunya. Subhanallah, dengan berbaktinya dia kepada orang tuanya, kepada ibunya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah yang luar biasa kepada Uwais Al-Qarni ini. Apa karamahnya? Mustajabud doa, doanya mustajab. Bahkan Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Umar, kalau engkau nanti berjumpa yang bernama dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman, kamu minta doa kepadanya, karena dialah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan terutama kepada ibunya. Benar, ketika musim haji berjumpa Sayyidina Umar, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidak mungkin saya mendoakan engkau, adalah seorang Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Tapi inilah wasiat Rasulullah, wahai Uwais. Maka akhirnya Uwais Al-Qarni dengan terpaksa dia mengangkat tangannya mendoakan Sayyidina Umar. Maka pada saat itu arsy bergetar. Inilah barokahnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi, man asbaha murdiyan li walidayhi, barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya ridho, wa muskhitan li, dan dia melakukan suatu kesalahan yang aku benci, fa ana anhu radin, maka aku tetap ridho kepadanya. Dan sebaliknya, wa man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi, barang siapa yang menjadikan aku ridho kepadanya, orang tersebut, hamba tersebut melakukan kebaikan, amal-amal soleh sehingga aku ridho kepada hamba tersebut, wa muskhitan li walidayhi, tapi menjadikan sementara kedua orang tuanya murka, marah, benci, apa yang Allah janjikan kepadanya, fa ana alaihi sahidun, maka aku tetap benci dan murka kepada hamba itu. Saking tingginya ridho kedua orang tua. Nah, kesuksesan seorang hamba ada di tangan kedua orang tuanya. Doaul walidaini liwaladihi ka doaun nabi li ummati. Doa seorang ayah dan ibu itu statusnya, levelnya sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Artinya apa? Doanya ayah dan ibu adalah mustajab. Doanya ayah dan ibu adalah diterima oleh Allah Subhanahu